Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Gerombolan siluman Feiyu. Fang Yuan langsung menghunus pedang matahari dan menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor, sehingga puluhan siluman Feiyu yang menyerang mereka langsung hancur berkeping-keping. Cepat ambil inti siluman Feiyu itu, seru Fang Yuan pada Xing Jin dan Xing Chang, karena bila inti silumannya jatuh ke laut maka perburuan mereka akan sia-sia. Baik Tuan Muda Fang, sahut Xing Ji segera melompat dari artefak kapal terbang bersama Xing Chang. Mereka berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin inti siluman Feiyu, tetapi beberapa tetap jatuh ke laut. Keduanya sangat senang mendapatkan inti siluman yang setara ranah immortal, terutama Xing Chang yang memiliki roh bela diri hiu surgawi. Inti siluman Feiyu sangat cocok untuk bahan kultivasinya. Jangan senang dulu, ini baru permulaan, seru Fang Yuan, karena tubuh siluman Feiyu yang hancur berkeping-keping akan memikat siluman lain. Xing Chang dan Xing Ji terbang lebih tinggi agar tidak disergap oleh siluman ikan yang tiba-tiba muncul dari gelombang lautan tak berujung. Fang Yuan merasakan niat membunuh yang sangat besar dari arah lautan tak berujung, tetapi ia tak melihat apa-apa di sana. Terbang lebih tinggi lagi, seru Fang Yuan. Xing Chang dan Xing Ji segera mengikuti seruan Fang Yuan dan mereka mengerutkan kening karena baru juga berburu di pinggiran, mereka malah dipertemukan dengan lawan yang kuat. Tiba-tiba dari permukaan laut muncul ribuan siluman Feiyu yang langsung terbang ke arah mereka dengan kecepatan penuh. Teknik berpedang Fang Yuan yang mengeluarkan jutaan pedang tak akan mampu mengatasi ribuan siluman Feiyu itu, karena pola gerakan mereka sangat acak, seperti ada yang mengomandoi mereka. Ekspresi wajah Fang Yuan menjadi masam. Apa ada siluman ranah absolute God di pinggiran lautan tak berujung ini? Karena hanya mereka yang memiliki kecerdasan seperti manusia dan mampu memobilisasi siluman tingkat rendah. Kembali ke artefak kapal terbang, seru Fang Yuan segera mengayunkan pedang matahari. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Ratusan siluman Feiyu hancur berkeping-keping, tetapi dari permukaan laut tetap bermunculan siluman Feiyu yang tak ada habisnya. Xing Ji dan Xing Chang bahkan sudah lebih dulu sampai di artefak kapal terbang sebelum Fang Yuan berbicara. Kampret-kampret ini lebih lincah dari yang kuduga. Gerutu Fang Yuan melesat dengan kecepatan tinggi ke arah artefak kapal terbang. Dia juga memunculkan roh bela diri Phoenix untuk mencegah siluman Feiyu mendekatinya. Roh bela diri Phoenix memperhatikan sekitarnya. Hahaha. Ada banyak ikan teri yang ingin kujadikan menjadi ikan bakar. Dia sangat senang. Roh bela diri Phoenix mengepakkan sayapnya dan ratusan pedang api melesat ke arah siluman Feiyu yang langsung hangus terbakar. Ini terlalu mudah. Kalian datang sekaligus saja agar aku bisa membakar kalian sampai gosong, hahaha. Roh bela diri Phoenix tertawa bangga, tetapi tiba-tiba ia merasa ada yang salah. Kenapa Fang Yuan malah kabur padahal lawannya cuma siluman ranah immortal saja, walaupun mereka selalu bermunculan dari permukaan air seperti air bah saja. Xing Ji segera menerbangkan artefak kapal terbang ketika Fang Yuan mendarat dan meninggalkan roh bela diri Phoenix yang sedang membendung serangan siluman Feiyu. Hahaha.
Apa Bos Fang ingin melatihku dengan pertarungan langsung melawan ribuan musuh? Ya. Roh bela diri Phoenix tetap bersemangat membakar siluman Fei Yu yang mendekat ke arahnya. Namun, ia mengerutkan kening karena merasakan kekuatan yang sangat besar di bawahnya. Sial. Bos Fang lagi-lagi menjadikanku sebagai tumbal. Gerutunya segera terbang ke arah artefak kapal terbang. Tulung. Bos Fang. Kembalikan aku ke dalam dantianmu. Roh bela diri Phoenix menangis terseduh-seduh, mengeluarkan kobaran api dari kedua matanya. Episode sebelumnya. Menuju lautan tak berujung. Episode berikutnya. Munculnya artefak kapal terbang misterius. Munculnya artefak kapal terbang misterius. 5 artefak kapal terbang dengan lambang kelantang muncul dari arah utara lautan tak berujung, arah kabur yang dituju oleh Fang Yuan dan budaknya. Fang Yuan terkejut melihatnya, detak jantungnya berpacu tak karuan, karena dari kelima artefak kapal terbang itu muncul ratusan ahli bela diri dengan berbagai basis kultivasi. Yang terkuat adalah 5 ranah Absolute God, serta puluhan ranah Chaos Ancient God. Apakah kalian mengetahui dari mana asal kelantang itu? Fang Yuan bertanya pada kedua budaknya. Kelantang berasal dari benua Gobi dan salah satu klan terkuat di sana. Sahut Xingji. Gawat. Apa aku menggunakan jimat teleportasi pemberian matriark Liu Ruxu saja, tetapi kedua budakku ini akan mati, padahal aku masih membutuhkan kekuatan mereka, gumam Fang Yuan ragu-ragu mengambil keputusan. Wanita sepuh dengan basis kultivasi ranah Absolute God yang masih berdiri di atas artefak kapal terbang mengayunkan tangannya, dan sambaran petir yang mirip petir ilahi ketika seseorang sedang menerobos tiba-tiba menyambar ke arah artefak kapal terbang yang ditumpangi oleh Fang Yuan. Sial. Mereka benar-benar ingin melenyapkan kita. Fang Yuan langsung panik dan mengeluarkan artefak perisai besi menghadang sambaran petir itu. Ratusan ahli bela diri kelantang yang melayang di udara segera melakukan serangan juga. Fang Yuan dan kedua budaknya merasa nyawa mereka akan segera berakhir. Di tangan Fang Yuan muncul jimat teleportasi, dan jika artefak perisai besi hancur, maka ia akan langsung mengaktifkan jimat teleportasi di tangannya, membiarkan Xingji dan Xingchang tewas. Xingji menggertakkan giginya saat melihat di tangan Fang Yuan muncul jimat teleportasi, yang berarti tuannya itu tak peduli akan nasib mereka. Dia kemudian memejamkan matanya, percuma saja melakukan perlawanan, karena mereka tak mungkin mampu melawan ratusan ahli bela diri kelantang ini. Namun, keajaiban muncul, ternyata semua serangan dari kelantang ditujukan pada siluman Fei Yu di belakang mereka. Aku tak mati. Xingji membuka matanya karena ia masih belum merasakan rasa sakit. Dia kemudian melihat Fang Yuan melayang di atas artefak kapal terbang sembari menangkupkan tinju ke arah ahli bela diri kelantang. Fang Yuan mengucapkan terima kasih atas bantuan kelantang menyelamatkan kami dari serangan siluman Fei Yu. Sapanya dengan senyum cerah. Gadis muda di sebelah wanita sepuh yang merupakan penatua kelantang sekaligus pemimpin rombongan perburuan ini tersipu malu menatap Fang Yuan, pipinya memerah dan ia memain-mainkan kedua jempolnya. Wanita sepuh itu mengerutkan kening dan menggeleng pelan, kemudian menatap Fang Yuan. Kenapa kamu lari, bocah? Padahal kamu memiliki teknik berpedang yang sangat hebat. Fang Yuan terkejut mendengarnya,
Padahal saat itu ia tidak merasakan keberadaan orang-orang dari klan Tang ini, sehingga ia menduga itu mungkin gara-gara wanita sepuh ini telah menjadi Rana Absolute God, makanya ia bisa merasakan keberadaan orang lain walaupun jarak mereka sangat jauh. Hebat dari mana Penatua Tang Ruo? Mereka cuma lari terbirit-birit saja. Setelah pemuda tampan di sebelah gadis yang tampak tersipu malu menatap Fang Yuan tersebut. Fang Yuan merasa pemuda tampan itu tidak menyukai dirinya, dan menduga itu akibat reaksi yang ditunjukkan oleh gadis muda di sebelahnya. Pemuda tampan itu kemungkinan menyukai gadis itu, akan tetapi gadis itu tidak menyukainya. Aku mengerti. Ini cinta bertepuk sebelah tangan dan ini sangat merepotkan karena ia akan menjadikan kami sebagai pelampiasannya. Kami harus menjauh dari mereka segera mungkin. Gumam Fang Yuan. Jangan mencibir begitu Tang San, sahut Penatua Tang Ruo. Bocah ini memiliki basis kultivasi ranah Chaos Ancient God dan kemungkinan ia murid dari salah satu sekte di benua tengah. Katanya lagi. Episode sebelumnya. Gerombolan Siluman Feiyu. Episode berikutnya. Klan Tang. Tang San dan ahli bela diri di bawah ranah Absolute God Klan Tang terkejut mendengarnya, karena sebelumnya mereka tidak memperhatikan basis kultivasi Fang Yuan. Ini akibat efek dari cincin Bian Selong yang ia kenakan dan mereka lebih fokus pada kerumunan siluman Feiyu di belakang Fang Yuan. Hebat sekali. Gadis muda di sebelah Tang San bertambah kagum pada Fang Yuan dan segera melesat terbang ke arahnya. Tetapi Fang Yuan segera mundur selangkah, karena takut gadis muda itu menyerangnya walaupun tidak ada niat membunuh yang terpancar dari auranya. Senang bertemu denganmu, Tuan Fang Yuan. Sapanya dengan senyum cerah. Tang San mengerutkan keningnya dan berkata, jangan terlalu dekat dengannya Tang Li. Kita belum mengetahui motif mereka dan bisa saja mereka adalah sekumpulan penjahat yang diam-diam menyerang orang-orang di lautan tak berujung ini. Seru Tang San tak terima wanita pujaan hatinya malah menyukai pemuda tampan yang entah dari mana asalnya tersebut. Tang Li menatap tajam ke arah Tang San dan ia tak suka dengan sikap sepupunya itu. Urus saja urusanmu sendiri, terserah aku mau berbicara dengan siapapun. Jawabnya sinis. Penatua Tang Ruo menghela nafas panjang, karena tak menyangka dua aset berharga klan Tang akan bertengkar dengan masalah sepele begini. Dia juga berpikir wajar Tang Li terpikat pada Fang Yuan, karena Fang Yuan terlalu tampan. Dirinya yang sudah sepuh saja ingin menjadikannya sebagai pria simpanannya. Ah, apa yang kupikirkan, gumam Penatua Tang Ruo. Betul yang dikatakan oleh Tuan Muda Tang San, jangan terlalu mudah dekat-dekat dengan orang luar, Tang Li. Asal kamu tahu, dunia bela diri itu sangat kejam dan penuh dengan trik licik untuk mencapai tujuan mereka. Tang Li langsung cemberut dan terbang ke sisi Penatua Tang Ruo lagi. Fang Yuan hanya tersenyum masam dan tidak membalas ucapan mereka agar tidak terjadi hal buruk padanya dan budaknya, karena sangat sulit berhadapan dengan tuan muda dari klan besar. Mereka kebanyakan bertingkah arogan karena merasa klan mereka sangat kuat dan tidak ada yang berani melawan mereka. Dengan kata lain pemikiran mereka masih sempit dan kekanak-kanakan. Penatua Tang Ruo cukup terkesan dengan sikap tenang yang ditunjukkan oleh Fang Yuan, seperti ahli bela diri yang sangat berpengalaman padahal usianya masih sangat muda. Mungkinkah bocah ini berasal dari klan besar juga? Kalau benar,
Bukankah sangat bagus ia dan nona muda Tang Li menjalin hubungan dekat? Masa depan bocah ini juga sangat menjanjikan, bahkan aku ragu ada ranah Chaos Ancient God yang sanggup mengalahkannya. Gumam Penatua Tang Ruo. Kalian akan kemana setelah ini? Dan di mana rombongan kalian? Selidiknya, penasaran tujuan Fang Yuan datang kemari dengan hanya membawa 2 pengawal saja. Fang Yuan tak menyangka Penatua Tang Ruo akan mengajukan pertanyaan ini, padahal ia memilih diam agar ditinggal pergi oleh klan Tang. Namun, gara-gara Tang San dan Tang Li, ia akhirnya mau tak mau harus mengatakan tujuannya. Aku adalah diaken magang Sekte Pedang Bintang dan sedang mengejar buronan yang kabur ke arah lautan tak berujung. Namun, tiba-tiba siluman Feiyu muncul dan kami harus berjibaku melawan mereka, tetapi aku merasa ada yang aneh dengan siluman Feiyu ini. Mereka seperti memahami pola serangan kami dan memiliki kecerdasan, padahal mereka hanya ranah immortal saja, walaupun si jumlah mereka sangat banyak bak air bah saja. Fang Yuan menceritakan tujuannya datang ke lautan tak berujung. Dia tak mungkin mengatakan kalau tujuannya datang adalah untuk berburu di pinggiran lautan tak berujung, karena mereka pasti tidak akan percaya, sebab hanya orang bodoh saja yang berani datang dalam jumlah kecil ke sini. Aku mengerti. Kamu curiga ada siluman ranah Absolute God yang mengendalikan mereka, makanya kalian melarikan diri. Sahut Penatua Tang Ruo merasa ucapan Fang Yuan ada benarnya juga. Episode sebelumnya. Munculnya artefak kapal terbang misterius. Episode berikutnya. Ajakan bergabung dari Penatua Tang Ruo. Cih. Bilang saja kalian takut. Cibir Tang San. Tang San. Sela Penatua Tang Ruo yang membuat Tang San langsung diam. Kemudian ia menatap Fang Yuan dengan seulas senyum terpancar dari sudut bibirnya, yang membuat Fang Yuan berfirasat sesuatu yang buruk akan terjadi. Bagaimana kalau diaken yang terhormat ikut bersama kami? Pendekar muda dari klan Tang membutuhkan bimbingan Anda agar mereka bisa memasuki Sekte Pedang Bintang di masa depan, serta melihat kehebatan diaken yang terhormat menggunakan teknik berpedang. Tang Ruo tak mau melepaskan Fang Yuan begitu saja, karena tujuannya kini sudah bertambah. Pemuda sehebat Fang Yuan harus dimiliki oleh klan Tangnya walaupun harus menikahkannya dengan nona mudanya yang merupakan kecantikan nomor 1 di benua Gobi, dan berbagai pangeran serta tuan muda klan besar lainnya mencoba melamarnya. Namun, semua lamaran mereka ditolak mentah-mentah oleh Tang Li dengan alasan ia ingin fokus di dunia bela diri dan masuk ke salah satu sekte di benua tengah. Tang Ruo baru kali ini melihat Tang Li tertarik pada lawan jenisnya, bahkan ekspresi ketertarikan Tang Li sangat mudah dibaca dan tidak membutuhkan pakar percintaan untuk menilainya. Fang Yuan terdiam sejenak, kalau ia ikut maka Tang San akan berusaha menyingkirkannya dan ia tak mau lagi menambah musuh lagi. Xing Ji kemudian mengirim suara telepati pada Fang Yuan agar mau menerima tawaran Penatua Tang Ruo, karena ini adalah kesempatan untuk mendapatkan inti siluman ranah Absolute God. Tapi mereka tidak akan mau membagikannya pada kita. Apa kamu mengira inti siluman ranah Absolute God itu seharga kacang goreng? Sahut Fang Yuan. Xing Ji mengerutkan keningnya dan berkata, Tuan Muda Fang saat ini berstatus diaken magang Aula Penegak Hukum Sekte Pedang Bintang, maka tak ada yang berani mengusik Anda. Bila mereka berani membunuhmu maka konsekuensinya adalah pemusnahan klan Tang oleh sektemu.
Ah, kenapa aku tidak kepikiran ke sana, ya? Padahal jabatan adalah alat yang hebat untuk menindas pihak lain dan ini adalah cara kuno yang selalu berguna sampai kapanpun. Fang Yuan merasa tercerahkan oleh ucapan Xing Ji. Betul Tuan Fang Yuan. Bagaimana bisa Tuan Fang menjadi diaken padahal usia kita sepertinya tidak terpaut jauh. Setelah Tang Li ikut membujuk Fang Yuan, sehingga Penatua Tang Ruo sangat senang nona mudanya ikut membujuk Fang Yuan agar bergabung dengan kelompok perburuan kelantang. Namun, Tang San terdengar menghela nafas panjang, karena ia tidak ingin Fang Yuan bergabung dengan mereka. Baiklah, aku juga merasa sulit menolak karena kami juga ingin belajar dari Penatua Tang Ruo yang sudah berpengalaman dalam perburuan di lautan tak berujung ini. Fang Yuan berpura-pura terpaksa bergabung dengan mereka, padahal sebenarnya ia sangat senang karena akan mendapatkan inti siluman nantinya. Penatua Tang Ruo tahu Tang San tak suka dengan keputusan yang ia buat dan segera memerintahkan anggota klan Tangnya terbang menuju lautan tak berujung yang sudah di depan mata. Fang Yuan, Xing Ji dan Xing Tang tetap di artefak mereka serta menjaga jarak dengan artefak kapal terbang klan Tang agar tidak menambah perselisihan dari anggota klan Tang yang tidak suka dengan mereka. Tang Li mencuri-curi pandang menatap Fang Yuan, tetapi Tang San akan berdiri menghalangi pandangannya dan mengajaknya bicara, sehingga gadis muda itu tampak sangat kesal. Episode sebelumnya, Klan Tang. Episode berikutnya, Niat Terselubung. Niat Terselubung. Ribuan siluman Feiyu langsung menyambut kedatangan klan Tang dan ratusan anggota klan Tang segera melakukan perlawanan. Dalam sekejap saja, ribuan siluman yang setara Rana Immortal itu hancur berkeping-keping, dan Tang Li maupun Tang San memimpin 50 murid-murid muda klan Tang terbang ke atas permukaan lautan tak berujung memungut inti siluman Feiyu yang berjatuhan dari langit. Sepertinya klan Tang sengaja membawa mereka ke tempat paling berbahaya di dunia ini agar mental mereka tertempa, dan melihat betapa mengerikannya dunia bela diri itu. Beberapa murid-murid klan Tang langsung muntah-muntah karena tak sanggup melihat potongan tubuh siluman Feiyu yang berserakan dan mengubah warna air laut menjadi merah darah. Tuan Muda Fang. Sepertinya gadis klan Tang itu menantikan aksimu. Bisik Xing Tang, karena Tang Li tidak fokus dalam memungut inti siluman Feiyu, bahkan beberapa inti siluman jatuh ke laut karena ia lebih sering menatap ke arah Fang Yuan yang berdiri di atas artefak kapal terbang. Sepertinya sulit juga menjadi tampan. Aku merasa kasihan kalau ia tahu aku sudah memiliki istri, sahut Fang Yuan, merasa sepertinya ia harus mengenakan pakaian lamanya saja. Mengenakan topi caping dan penutup wajah. Bukannya tuan muda atau para pangeran selalu ngeharem, hahaha. Xing Ji bercanda. Fang Yuan mengerutkan keningnya, karena tak menyangka budaknya ini mulai berani bersikap santai padanya, seperti melupakan status mereka saja. Bukannya aku tak mau. Tapi istriku kini mungkin lebih kuat dariku, apalagi di artefak selendang Dewi Bulannya bersemayam Baihu, siluman rubah Rana Absolute God. Gumam Fang Yuan kembali teringat wajah cantik Xiao Yue. Fang Yuan hendak bergabung dengan ahli bela diri klan Tang melawan siluman Feiyu. Namun, tiba-tiba ia merasakan niat membunuh dari permukaan laut di bawah murid-murid klan Tang yang sedang memungut inti siluman Feiyu. Cepat evakuasi mereka. Seru Fang Yuan langsung menghilang dari artefak kapal terbang.
Xing Ji dan Xing Chang merasakan bahaya yang sama dengan Fang Yuan. Keduanya segera mengeluarkan roh bela diri masing-masing untuk menjauhkan murid-murid klan Tang dari permukaan laut. Bagaimana bisa ada siluman di laut yang tenang ini? Xing Ji keheranan, karena siluman Fei Yu muncul dari ombak besar di sisi lautan tak berujung. Tang Li sangat senang melihat Fang Yuan muncul 50 langkah darinya dan mengira Fang Yuan ingin mengajaknya bicara. Namun, tiba-tiba Fang Yuan menghunus pedang matahari dari sarung pedang di punggungnya. Sudah kuduga, dia adalah pria jahat yang ingin menghancurkan klan Tang kita. Gerutu Tang San segera menarik tangan Tang Li mencoba melarikan diri dari Fang Yuan. Penatua Tang Ruo yang memantau ahli bela diri klan Tang melawan ribuan siluman Fei Yu ikut terkejut dengan ulah Fang Yuan. Dia menggertakkan giginya dan merasa ia terlalu bodoh karena tertipu dengan ketampanan Fang Yuan, sehingga dengan ceroboh membiarkan musuh dalam selimut membunuh tuan muda dan nona mudanya. Kenapa? Tang Li langsung sakit hati melihat Fang Yuan akan membunuhnya, apalagi pedang matahari tampak sangat berbahaya, memancarkan aura kematian. Seperti telah melenyapkan jutaan musuh saja. Tang Li memejamkan matanya dan tidak mendengarkan suara Tang San yang berteriak histeris karena ia tak mau melarikan diri. Gerakan ketiga jurus pedang meteor. Teriak Fang Yuan sembari mengayunkan pedang matahari ke arah Tang Li. Langit tiba-tiba saja bergemuruh dan sebuah robekan yang menampakkan kemunculan pedang raksasa sebesar gunung, dan satu kedipan mata pedang raksasa itu telah melesat ke arah Tang Li. Tang Li menengadah menatap langit dan menitik air mata, bagaimana ia bisa mati di tangan pemuda yang pertama kali membuatnya jatuh cinta. Ayah, Ibu, maafkan Lier harus meninggalkan kalian lebih dulu, gumamnya. Episode sebelumnya. Ajakan bergabung dari Penatua Tang Ruo. Episode berikutnya. Siluman Fei Yu Rana Absolute God. Belum selesai semua orang terkejut oleh ulah Fang Yuan yang melakukan serangan secara tiba-tiba. Dari permukaan laut malah muncul siluman Fei Yu sebesar artefak kapal terbang dan membuka mulutnya lebar-lebar. Siluman Rana Absolute God. Penatua Tang Ruo terkejut dan akhirnya menyadari tujuan Fang Yuan melakukan serangan yang sangat mengerikan ke arah Tang Li ternyata untuk menghadang siluman Fei Yu itu. Dia merasa sangat bodoh, karena untuk membunuh murid-murid klan Tangnya yang sangat lemah itu Fang Yuan tak perlu mengeluarkan jurus pedang terkuatnya. Bahkan ia hanya perlu menggunakan teknik dasar tanpa menggunakan ki, mereka tetap akan kalah dari Fang Yuan. Cepat bantu Tuan Fang Yuan mengevakuasi murid-murid. Seru Penatua Tang Ruo dan puluhan ahli bela diri klan Tang yang terdekat dari Tang Li segera melesat dengan kecepatan tinggi. Boom! Pedang raksasa sebesar gunung menghantam mulut runcing siluman Fei Yu, sehingga memaksanya tenggelam lagi ke dalam laut. Dia berhasil mengalahkan siluman Fei Yu. Tang San terkejut melihatnya. Kita selamat. Terima kasih Tuan Fang Yuan. Murid-murid klan Tang sangat senang. Tetapi raut wajah Fang Yuan tetap masam dan menatap ke arah laut, tempat siluman Fei Yu tenggelam. Cepat lari dari sini. Siluman itu hanya terpental saja, bahkan tergores pun tidak. Fang Yuan berkata dengan geram, karena mereka malah tetap di sana bersukacita. Bagaimana mungkin Rana Chaos Ancient God bisa membunuh Rana Absolute God? Kecuali itu hanya sebuah keberuntungan atau musuhnya sedang mengalami luka yang sangat parah.
Tang Li dan yang lainnya terkejut mendengarnya dan mereka langsung terbang tinggi menuju artefak kapal terbang. Tang San segera menarik tangan Tang Li yang kini tidak menolak pergi lagi, karena ia merasa dirinya hanya akan menjadi penghambat bagi Fang Yuan saja bila bersikukuh tetap tinggal. Dari permukaan laut kembali muncul siluman Fei Yu. Sementara murid-murid klan Tang yang terbang ke atas masih dalam jangkauannya. Mulutnya kembali terbuka lebar dan melompat ke arah murid-murid klan Tang. Sial, kemana nenek sakti klan Tang? Gerutu Fang Yuan karena Penatua Tang Ruo maupun Rana Absolute God lainnya belum juga muncul membantunya. Dengan terpaksa, Fang Yuan segera mengeluarkan artefak perisai besi dan memblokir serangan siluman Fei Yu. Artefak perisai besi langsung mengalami retakan dan satu tarikan nafas kemudian hancur berkeping-keping. Ah, harta karunku! Fang Yuan ingin menangis, karena artefak langka seperti itu sangat sulit didapatkan dan sangat membantu sekali meredam serangan musuh. Fang Yuan yakin serangan pedang hanya akan menggelitiknya saja, sehingga ia harus menggunakan serangan pamungkasnya. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi, membuat ahli bela diri klan Tang terkejut karena mereka tak pernah melihat teknik bela diri seperti ini, kemudian energi spiritual tersebut bermuara pada Fang Yuan. Tolong Ngeng! Teriak murid klan Tang yang memiliki basis kultivasi ranah alam langit dan yang terlemah di antara murid-murid klan Tang lainnya, sehingga teknik gerakan meringankan tubuhnya yang paling lambat. Penatua Tang Ruo menggertakkan giginya, jaraknya dengan siluman Fei Yu terlalu jauh tetapi ia tetap menggunakan serangan petir dan berharap bisa mementalkan siluman Fei Yu itu. Ibu! Murid klan Tang hanya bisa pasrah saja. Namun, tiba-tiba sambaran petir memperlambat gerakan siluman Fei Yu, tetapi siluman itu tetap mengejar murid klan Tang tersebut. Apa salahku sih? Kenapa dia mengincarku terus? Apa karena tubuhku yang gemuk sehingga lebih enak dari yang lain? Gerutunya menangis terseduh-seduh. Tinju naga penggetar langit. Fang Yuan muncul di sebelah siluman Fei Yu dan meninju kepalanya yang langsung membuat siluman Fei Yu terhempas. Akan tetapi siluman Fei Yu mengibaskan sayapnya yang membuat Fang Yuan ikut terhempas ke dalam laut. Semua orang terkejut, Tang Li bahkan ingin kembali. Namun, Tang San melarangnya dan menariknya menuju artefak kapal terbang. Hari ini satu chapter saja, karena tanggal merah. Episode sebelumnya, niat terselubung. Episode berikutnya, Fang Yuan ditelan siluman Fei Yu. Fang Yuan berusaha berenang ke permukaan laut, tetapi tiba-tiba air di sekitarnya malah terhisap dan ia menoleh ke belakang. Ternyata itu ulah siluman Fei Yu. Fang Yuan langsung panik, karena lautan adalah wilayah kekuasaan siluman berjenis ikan dan tentu sulit mengalahkan mereka di sini. Fang Yuan kembali menggunakan tinju naga panggetar langit, tetapi ia malah terhisap ke dalam mulut siluman Fei Yu tanpa bisa meninjunya. Setelah menelan Fang Yuan, siluman Fei Yu segera meninggalkan laut tenang dan menuju sisi lautan tak berujung yang memiliki ombak tinggi seperti tsunami. Ribuan siluman Fei Yu yang terbang ke ratusan anggota klan Tang juga kembali ke sisi lautan tak berujung setelah siluman Fei Yu Rana Absolute God menjauh dari sana. Tang Li sangat cemas, kenapa Fang Yuan belum muncul juga? Apakah ia sedang bertarung di dalam air atau? Tang Li langsung berpikir Fang Yuan telah ditelan siluman Fei Yu. Penatua Ruo, cepat bantu Tuan Fang Yuan.
Seru Tang Li menoleh ke arah Penatua Tang Ruo yang terbang ke sebelahnya. Namun, Penatua Tang Ruo menggelengkan kepala karena ia tak merasakan aura keberadaan Fang Yuan lagi. Dia telah pergi, Nona Muda Li. Penatua Tang Ruo menghela nafas dalam-dalam, sungguh sangat disayangkan pemuda berbakat sepertinya akan mati muda. Tang Li menitikkan air mata, ia merasa sangat bersalah karena gara-gara dirinya lah Fang Yuan menjadi begini. Tidak, Tuan Fang Yuan tidak mungkin mati, dia pasti sedang bertarung di dalam laut. Cepat kirim Tanggu, Tangda. Cukup liar. Tang San menyela seruan Tang Li. Jangan bertindak impulsif. Dia sudah mati dan kita harus menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran agar bertindak hati-hati. Ingat, tujuan kita ke lautan tak berujung adalah berburu siluman. Tang San menegur Tang Li agar tidak bersedih terhadap orang luar seperti Fang Yuan. Betul, Nona Muda Li, kita harus terus bergerak dan menjadikan ini sebagai bahan pelajaran, karena bahaya selalu mengintai setiap saat di lautan tak berujung ini. Bisa saja, kita yang akan bernasib seperti Tuan Fang Yuan, sahut Penatua Tang Ruo. Tang Li menyeka air matanya dan masuk ke dalam kamar di artefak kapal terbang Kelantang. Dia memilih mengurung diri dan tak berminat lagi mengikuti perburuan siluman. Tang San sangat senang saingannya telah pergi dengan cepat, padahal ia mengira akan berpisah dengan Tang Li selamanya, karena tak mungkin ia mencari masalah dengan dia Ken dari Sekte Pedang Bintang walaupun Kelantang adalah klan besar. Sekte yang dinaungi oleh Fang Yuan adalah entitas yang tak bisa disentuh oleh klan manapun kecuali klan Xiao. Kenapa kita tidak mati? Iya. Xing Chang mengirim suara telepati pada Xing Ji, karena seharusnya mereka akan mati bila Fang Yuan mati. Betul juga, iya. Apa Tuan Muda Fang membatalkan segel budak pada kita sebelum kematiannya karena dia merasa kita adalah orang baik? Xing Ji langsung menitikkan air mata. Semoga Tuan Muda Fang bereinkarnasi menjadi pemuda hebat di masa depan, gumamnya. Penatua Tang Ruo menatap Xing Ji dan Xing Chang. Apa yang akan kalian lakukan sekarang? Apakah kalian mau ikut dengan perburuan siluman bersama klan Tang kami? Maaf Penatua Ruo. Kami harus kembali ke Sekte Pedang Bintang melaporkan kejadian ini, sahut Xing Ji berpura-pura menjadi bagian dari Sekte Pedang Bintang dan tidak mengatakan kalau mereka adalah elit bela diri dari Kekaisaran Xing. Aku mengerti, kata Penatua Tang Ruo. Aku harap kalian tidak membawa masalah untuk klan Tang kami saat melaporkan kejadian hari ini. Dia memberikan 100 inti siluman Feiyu yang setara ranah immortal. Xing Chang sangat senang mendapatkan sogokan berlimpah, tetapi ia tetap berpura-pura sedih sembari menyeka air mata palsunya. Inti siluman ini akan kami berikan pada keluarga Tuan Muda Fang dan tentunya klan Tang tidak bersalah dalam kejadian ini, sahutnya. Penatua Tang Ruo bernafas lega setelah mendengar jawaban dari Xing Chang, karena ia masih takut Sekte Pedang Bintang akan menuntut pertanggungjawaban atas kematian Fang Yuan karena bakat muda mereka mati sia-sia demi menyelamatkan Nona Muda Klan Tang. Episode sebelumnya, Siluman Feiyu Ranah Absolute God. Episode berikutnya, Situasi Sulit. Fang Yuan menancapkan pedang matahari di kerongkongan siluman Feiyu yang setara dengan ranah Absolute God yang menelannya.
Siluman Feiyu langsung menggeliat di dalam lautan karena merasa tenggorokannya sedikit gatal akibat ditusuk pedang matahari. Namun, itu tidak memberikan dampak apapun padanya. Untung saja aku tidak terbawa ke dalam perut ikan sialan ini. Gerutu Fang Yuan, yang bisa menahan nafas selama 6 batang dupa, makanya ia masih hidup bergelantung pada pedang matahari. Bila Fang Yuan terbawa ke perut siluman Feiyu, maka ia akan tewas akibat dilarutkan cairan asam yang dapat melarutkan benda apapun, bahkan artefak perisai besi. Kini Fang Yuan berpikir keras cara keluar dari kerongkongan siluman Feiyu. Dia tahu ini akan sulit karena berbeda saat ia ditelan oleh siluman ikan tingkat rendah saat masih menjadi murid Akademi Kekaisaran Wei, dan saat itu ia menggunakan tinju naga penggetar langit yang membuat siluman ikan hancur berkeping-keping. Fang Yuan tidak melakukan gerakan apapun untuk saat ini, karena ia takut siluman Feiyu malah menggeliat lagi, sehingga tubuhnya tergoncang di kerongkongannya. Energi spiritual di sini sangat berlimpah, tetapi sayang sekali inti siluman Feiyu ada di otaknya. Tunggu. Fang Yuan langsung teringat kalau energi spiritual siluman itu terhubung ke seluruh tubuh siluman, makanya di kerongkongannya berlimpah energi spiritual. Fang Yuan menyeringai, kini ia merasa keadaan akan berbalik. Dia masih memiliki waktu selama 6 batang dupa untuk bertahan hidup tanpa bernafas di sini, tetapi ia merasa itu waktu yang cukup lama. Fang Yuan memejamkan matanya dan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual di sekitarnya. Siluman Feiyu terkejut saat merasakan energi spiritual di tubuhnya berfluktuasi dan mengarah ke kerongkongannya yang sejak tadi terasa gatal. Huak! Siluman Feiyu melompat ke permukaan laut yang langsung mengakibatkan gelombang tsunami setinggi 100 tombak, dan ia sangat panik karena energi spiritualnya malah menghilang sangat deras, seperti mengalami pendarahan saja. Fang Yuan tidak tergoncang karena ia telah mengikat tangannya pada gagang pedang matahari, sehingga walaupun tubuhnya bergoncang ia tidak akan tertelan ke perut siluman Feiyu. Justru kini Fang Yuan telah larut dalam meditasi dan mengabaikan apa yang terjadi di luar sana. Siluman Feiyu mengeluarkan suara menyedihkan seperti meminta tolong untuk menyelamatkannya pada siluman lain yang ada di dalam lautan. Namun, siluman lain hanya berenang mengelilinginya saja karena penasaran apa yang membuat energi spiritual siluman Feiyu lenyap begitu saja. Siluman Feiyu tak tahan lagi. Ia segera menerkam siluman yang ada di sekitarnya untuk mengisi energi spiritualnya dan berharap dengan masuknya potongan daging siluman ikan ke kerongkongannya akan membuat rasa gatal di sana menghilang. Namun, rasa gatal itu tetap ada dan energi spiritualnya tetap menghilang makin cepat, sehingga siluman Feiyu makin ganas memakan siluman-siluman yang ada di sekitarnya. Energi spiritual yang sangat berlimpah memasuki dantian Fang Yuan dan hanya dalam 1 batang dupa saja, ia telah mendapat energi spiritual yang setara 20 tahun berkultivasi, sehingga Fang Yuan langsung tercengang dan berpikir kenapa ia tidak melakukan hal beresiko seperti ini sejak dulu. Sementara basis kultivasi siluman Feiyu malah menurun ke ranah Chaos Ancient God, sehingga siluman ikan lainnya berani melawannya dan melakukan serangan balasan dan siluman Feiyu tidak sanggup lagi melawan mereka, sehingga ia harus melarikan diri dengan tubuh dipenuhi luka-luka. Episode sebelumnya, Fang Yuan ditelan siluman Feiyu. Episode berikutnya, menyerap energi spiritual siluman Feiyu.
Menyerap energi spiritual siluman Feiyu. 4 batang dupa pun berlalu dan siluman Feiyu hanya setara dengan ranah Tianzun saja, sementara Fang Yuan telah menyerap energi spiritual setara dengan 50 tahun berkultivasi. Aku tak menyangka teknik pernafasan alam merupakan teknik yang sangat curang, pantas saja teknik ini sangat dirahasiakan oleh kakek. Namun, dari mana ia mendapat teknik pernafasan alam ini? Ya, gumam Fang Yuan, karena ketika ia berkultivasi di Gunung Pedang dan mendapatkan sedikit tentang ingatan masa lalunya. Teknik ini digunakan oleh dewa yang merupakan dirinya sendiri. Entah bagaimana teknik pernafasan alam ini malah berakhir pada kakeknya. Fang Yuan kemudian membuka matanya dan berpikir sejenak apakah akan menerobos ke ranah Absolute God di sini atau membunuh siluman Feiyu, kemudian meminta Xing Chang dan Xing Ji menjaganya selama proses penerobosan kultivasi berlangsung. Namun, itu sangat beresiko karena para siluman akan kehilangan akal mereka selama proses penerobosan kultivasi berlangsung dan itu adalah belenggu surga, karena terjadi ketidakseimbangan langit dan bumi. Awalnya manusia adalah makhluk fana, tetapi mereka rakus akan kekuatan, mereka mengambil kekuatan yang seharusnya bukan milik mereka dan menyebabkan ketidakseimbangan langit dan bumi. Sehingga surga membuat belenggu agar mereka terkendali. Belenggu itu sendiri mengakibatkan para siluman bertindak agresif dan membunuh apa saja yang ada di sekitarnya. Tindakan ini agar manusia tidak mencoba-coba mencapai kekuatan yang setara dengan para dewa. Namun, namanya manusia. Mereka selalu menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan itu, bahkan walaupun harus mengorbankan nyawa mereka atau orang-orang di sekitarnya. Bahkan mereka mencoba-coba tindakan yang sangat dibenci surga, yaitu mereka mencoba mengintip celah ranah di atas ranah Absolute God dan akhirnya mereka tertimpa belenggu yang paling mengerikan, yaitu kematian. Apakah semua ranah Absolute God mati setelah mengintip celah di atas ranah Absolute God? Tentu saja ada desas-desus kalau beberapa kultivator berhasil melewati belenggu surga itu dan menjadi abadi atau ada yang naik ke domain dewa. Namun, itu hanya desas-desus saja dan tidak ada catatan kuno yang menjelaskan tentang itu atau para kultivator kuat sengaja menyembunyikannya agar tidak mengundang malapetaka pada dunia. Aku memutuskan akan meminjam tubuh siluman Feiyu ini sebagai tempat menerobos ke ranah Absolute God. Gumam Fang Yuan kembali menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual siluman Feiyu. Langit di atas lautan tak berujung tiba-tiba menjadi gelap, badai mengerikan pun terjadi dan para siluman hilang kendali serta saling memakan satu sama lain. Gawat! Ini adalah fenomena ada yang menerobos ke ranah Absolute God, tapi siapa? Penatua Tang Ruo panik, karena ia membawa ratusan anggota klan Tang bersamanya. Mereka seharusnya tidak boleh terjebak di tempat kacau seperti ini. Terbang setinggi mungkin ke langit dan putar arah keluar lautan tak berujung. Serunya lagi. Penatua Tang Ruo bahkan mengambil kendali atas artefak kapal terbang dan meminta ranah Absolute God klan Tang lainnya mengendalikan artefak kapal terbang yang lainnya. Mereka terbang dengan kecepatan tinggi, untung saja sebelumnya mereka sangat lama di luar lautan tak berujung, karena harus membujuk Tang Li yang sedang merajuk, sehingga ketika mereka memasuki lautan tak berujung masih berada di area pinggir saja.
Tang Li mengerutkan keningnya dan tubuhnya gemetar saat melihat siluman Jing, yang merupakan paus raksasa tiba-tiba muncul membuka mulutnya sangat lebar dan menelan ribuan siluman lain yang juga saling menerkam. Apakah kita akan mati? Tang Li menggenggam erat pedangnya, karena dari balik kabut hitam muncul siluman Feiyu yang jumlahnya tak terhitung seperti kerumunan kawanan lebah saja. Episode sebelumnya, situasi sulit. Episode berikutnya, fenomena aneh. Fenomena aneh. Rana Immortal ke bawah, cepat sembunyi ke dalam kabin kapal dan Rana Chaos Ancient God serta Rana Absolute God cegah para siluman mendekati artefak kapal terbang. Seru Penatua Tang Ruo. Baik Penatua Ruo. Sahut Tanggu, Rana Absolute God, pendekar senior dari klan Tang. Dia segera melempar dua sabit roh kelas surga ke arah siluman Feiyu yang terbang mendekati artefak kapal terbang dan tubuhnya tiba-tiba menjadi ratusan. Jurus bayangan. Gumam Tang San yang mengintip dari celah jendela artefak kapal terbang bersama Tang Li. Sat-set. Ribuan siluman Feiyu hancur berkeping-keping dan Tang San sangat sedih karena mereka tak bisa memungut inti siluman yang berjatuhan ke permukaan laut. Namun, Tang San dan Tang Li langsung merasa mual karena melihat Rana Chaos Ancient God anggota klan Tang mereka dicabik-cabik oleh siluman Feiyu yang setara dengan Rana Absolute God. Apakah kita belum meninggalkan lautan tak berujung? Tanya Tang Li, merasa mereka seperti terjebak di lautan tak berujung saja, padahal mereka hanya berada di pinggiran. Siluman Feiyu Rana Absolute God membuka mulutnya lebar-lebar dan akan menelan artefak kapal terbang, tetapi tiba-tiba petir yang sangat besar menyambar siluman itu. Cih! Dasar ikan nakal. Gerutu Penatua Tang Ruo menembakkan panah petir dari busur panah roh kelas surga miliknya yang membuat siluman Feiyu terluka di mata kanannya, sehingga gerakannya melambat, dan kelompok perburuan klan Tang berhasil keluar dari lautan tak berujung. Namun, mereka keheranan, karena artefak kapal terbang milik Xingji masih melayang di luar lautan tak berujung, padahal mereka mengatakan akan kembali ke Sekte Pedang Bintang. Kenapa kalian masih di sini? Tanya Penatua Tang Ruo keheranan. Xingji dan Xing Chang saling berpandangan serta saling mengedipkan mata agar rekannya itu yang memberikan alasan pada Penatua Tang Ruo. Sepertinya mereka gelisah. Sela Tang San juga merasa aneh dengan tingkah mereka. Xingji menghela nafas panjang dan berkata, Sekte Pedang Bintang mengirim pesan kalau batu kehidupan Tuan Muda Fang masih utuh. Dia berkilah. Tuan Fang Yuan masih hidup. Sahut Tang Li tersenyum cerah. Wajah Tang San menjadi masam. Ternyata bajingan itu masih hidup, gerutunya. Jangan-jangan dia yang menerobos kultivasi ini dan mengakibatkan banyak anggota klan Tang kita mati. Dia berspekulasi. Xingji dan Xing Chang setuju dengan dugaan Tang San, karena saat mereka hendak akan kembali ke Kekaisaran Xing, tiba-tiba kaki mereka tak bisa digerakkan, yang menandakan segel budak masih berlaku pada mereka, makanya mereka terpaksa menunggu Fang Yuan di luar lautan tak berujung ini. Itu tak mungkin, Tuan Fang Yuan sangat baik dan tak mungkin tega melakukan hal seperti ini. Dia pasti akan membawa kultivator kuat dari Sekte Pedang Bintang bila ingin melakukan penerobosan kultivasi. Sela Tang Li tak terima dengan tuduhan Tang San. Terserah kau sajalah. Tapi tak ada kelompok klan lain yang berburu di sekitar sini. Sahut Tang San.
Penatua Tang Ruo merasa tak mungkin Fang Yuan melakukan penerobosan kultivasi. Itu sama saja mencari kematian, karena tak ada yang menjaganya. Dia lebih yakin ada kelompok klan lain yang melakukan penerobosan kultivasi, tapi mungkin sangat jauh dari sini. Episode sebelumnya, menyerap energi spiritual siluman Fei Yu. Episode berikutnya, Rana Absolute God.